Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan potret kehidupan orang-orang di pedalaman Papua. Tidak ada listrik, jalanan beraspal sampai sinyal internet. Itulah gambaran desa-desa di pedalaman Papua. Seperti di Jila, di tempat kami ini, di sini tidak ada sinyal internet. Sinyal internet pun ada tapi pulsanya juga cukup mahal. Jadi yang menggunakan sinyal internet ini khususnya untuk pemerintahan, pegawai-pegawai pemerintahan seperti puskesmas, satuan-satuan penugasan yang bertugas di daerah tersebut, yang mereka mampu untuk membelikan pulsa datanya. Di sini pulsa data yang dijual di pedalaman Papua ini per 1 giga di tempat kami ini harganya 120.000 per 1 giga. Jadi harganya itu sudah lumayan besar juga karena di sini di pedalaman Papua ini menggunakan jaringan Ubigu. Jadi per 1 giganya dikenakan biaya dengan 120.000 per 1 giga. Itu pun bagi yang mampu untuk membelikan paket data itu seperti mungkin tenaga-tenaga medis, aparat-aparat pemerintahan, kepala kampung, kadang pun ada masyarakat juga yang mampu membeli itu ya. Mungkin kalau mereka punya kelebihan rezeki ya mereka membelinya. Di pedalaman ini sudah jarang kami melihat masyarakat yang ada di pedalaman Papua ini yang menggunakan koteka. Sudah jarang, bahkan tidak ada. Kecuali mungkin mereka menggunakan pakaian adat koteka ini untuk acara-acara ritual adat. Seperti mungkin pertemuan adat, ada pernikahan, atau mungkin ada acara-acara peresmian. Mereka menggunakan baju-baju adat. Benar, masyarakat di Papua ini hampir semua mereka ini sudah berpendidikan karena di sini masyarakat Papua sudah, pemerintah sudah bangun sekolah, ada SD cuma sampai SD sampai SMP saja di daerah ini. Dan untuk harga-harga barang yang berada di daerah pegunungan relatif relatif memang untuk orang Papua terjangkau. Tapi kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berada di tempat lain ya mungkin termasuk mahal. Karena di Papua sini supermi dijual per buah 5.000. Untuk telur per buah juga 5.000. Jadi harganya juga cukup mahal. Kalau di Timika 5.000 kami masih dapat sekitar 3 butir. Di sini dapat 1 butir. Untuk beras di sini ya sekitar, kalau dulu memang mahal setelah ada bantuan dari pemerintah untuk mensubsidikan penerbangan-penerbangan rute ke pedalaman Papua, sehingga harga barang di pedalaman Papua ini seperti beras yang dulunya mungkin 1.500.000 bahkan 1 juta, sekarang sudah turun sekitar 500.000. Dulunya gula itu dibeli kadang sampai 50.000 per kilo. Sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah dengan mensubsidikan penerbangan ke daerah pedalaman, gula itu dia turun sudah sekitar 30.000. Tapi kehidupan ekonomi masyarakat di pedalaman Papua ini masih bergantung kepada pemerintah. Karena di sini tidak ada lahan pekerjaan, tidak ada pabrik, tidak ada sih perkantoran, tapi perkantoran juga tidak semua masyarakat ini bekerja di kantor. Karena masyarakat di sini kehidupan mereka masih bergantung kepada alam. Mereka masih bercocok tanam untuk makan. Mereka punya kebun-kebun juga lumayan jauh dari tempat tinggal mereka, sekitar 10 kilo. Jadi kalau mereka berjalan dari rumah mereka ke bolak-balik dari kebun ke rumah, kembali ke rumah sekitar 20 kilo perjalanan. Mereka menempuh lereng, bukit, itu gunung-gunung sana itu hampir semua kebun-kebun mereka di lereng-lereng gunung.
masyarakat Papua ini jarang sekali menanam di pinggir-pinggir rumah. Mereka berpikiran menanam di pinggir rumah ini tidak aman, sehingga mereka membuka lahan di hutan-hutan, sehingga di sana penghasilannya pun menurut kepercayaan orang Papua, semakin menanam di daerah pegunungan, umbi-umbian pun hasilnya bagus-bagus, besar-besar, bahkan memang kenyataannya besar-besar. Jadi kehidupan di Papua ini masih bergantung kepada pemerintah. Jadi masih membutuhkan sodoran, bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang berada di pedalaman Papua. Karena kehidupan di pedalaman Papua ini transportasi nggak ada transportasi darat. Semua masyarakat yang ada di Papua pegunungan seperti Jila, Sinag, Bioga, Gome, dan bahkan di Duga, Ilaga itu masih menggunakan semua transportasi udara, pesawat-pesawat perintis, pesawat-pesawat yang menggunakan berkapasitas sekitar 7 orang bahkan 15 orang paling banyak, dan muatannya pun dibatasi. Kalau untuk Ilaga mungkin sudah agak maju Ilaga, karena posisi Ilaga sudah kabupaten, sedangkan di di distrik Jila ini masih distrik. Padahal Jila ini distrik tertua, distrik tua. Dulu masih mengikuti Kabupaten Nabire dari Jila ini. Jadi kehidupan di Jila juga cuacanya nih, cuacanya masih ini sering berkabut, diselimuti kabut di sini karena daerah ketinggian. Di sini curah hujannya cukup tinggi, untuk di pedalaman kami nih. Untuk kondisi di pedalaman Jila ini alhamdulillah masih aman-aman. Masyarakat di sini masih senang dengan keberadaan TNI dan Polri yang berada di pedalaman Papua. Karena komunikasi untuk TNI Polri dengan masyarakat di pedalaman Papua ini sangat baik. Mulai dari yang Satgas, Satuan Penugasan, Koramil, dan tenaga medis dari kepolisian, masih ada komunikasi baik terhadap masyarakat yang berada di pedalaman Papua. Di pedalaman Papua ini mereka kehidupannya sering ini, mereka membawa panah, mukanya kadang disamar-samar. Ini adat orang Papua. Jadi laki-laki sering menggunakan panah, di mana mereka jalan mereka menggunakan panah, bawa panah ke sana kemari. Padahal suasananya suasana damai, tapi ini adat istiadat untuk orang Papua. Kehidupan orang Papua pun mereka masih tinggal di honai-honai. Jadi ada honai laki-laki dan honai perempuan. Di honai perempuan, khusus perempuan, jadi malam para perempuan-perempuan berkumpul di honai perempuan, dan honai laki-laki dikhususkan kepada kaum laki-laki, anak kecil, orang besar semua berkumpul di honai laki-laki. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih kalau ada salah mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Selamat bertugas. Salam sejahtera. Salam kompak dari Pegunungan Tengah di Jila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.